Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Dari video kali ini kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa saja sih yang harus kita lakukan agar organ pernapasan kita tetap sehat? Berikut videonya. Baik, kali ini ada penyebab terganggunya kesehatan organ pernapasan. Berikut adalah sebab-sebab yang membuat pernapasan kita menjadi tidak sehat. Yang pertama adalah virus, ya. Contohnya adalah influenza dan COVID-19. Itu yang sedang terjadi saat ini, COVID-19. Virus dari Wuhan. Virus corona yang berasal dari Wuhan. Nah, virus ini bisa masuk ke dalam organ pernapasan kita melalui udara dan juga melalui virus yang menempel pada benda, terus benda tersebut kita pegang dan kita lupa mencuci tangannya. Kemudian yang berikut adalah bakteri. Nah, bakteri ini juga sama, bisa masuk ke organ pernapasan manusia melalui udara dan juga dari makanan atau minuman yang kotor, sehingga bakteri itu bisa menempel di organ pernapasan kita. Contohnya adalah ini, apa namanya, TBC dan lain-lain. Kemudian bahan kimia. Nah, bahan kimia ini yang dimaksud adalah bahan-bahan kimia yang dipakai pada makanan, tetapi dalam dosis yang tinggi atau besar, seperti pewarna makanan, pemanis buatan, pengawet, kemudian juga rasa-rasa ya, bumbu rasa seperti rasa barbecue, rasa jagung manis, rasa coklat, rasa stroberi dan lain-lain. Dan juga bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti alkohol, terus bahan kimia lainnya lah yang berbahaya yang tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena bisa membuat laring-laring kita menjadi radang. Ya, ada radang di faring dan laring kita. Itu sebabnya kalau misalkan orang yang sensitif, dia akan mudah untuk terserang batuk-batuk ketika mengkonsumsi suatu makanan yang kurang sehat. Nah ini sebabnya kenapa anak-anak banyak yang mudah batuk ketika dia makan ciki atau makan snack yang sembarangan. Kemudian selanjutnya adalah benda asing. Nah, benda asing ini seperti contohnya adalah air ya. Air kalau masuk ke paru-paru kita itu akan merusak organ pernapasan kita, yaitu alveolus. Alveolus bisa terendam air dan dia tidak bisa untuk melakukan difusi pertukaran oksigen dan CO2. Yang terakhir adalah perubahan cuaca atau suhu. Nah, untuk yang suhunya dingin itu akan membuat hidung kita memproduksi lendir, ya. Dan suhu yang terlalu panas juga sama, bisa membuat sistem pernapasan kita ada yang meradang, sehingga pernapasan kita menjadi sakit kalau misalnya kita minum ataupun menelan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar organ pernapasan kita tetap sehat yaitu adalah rutin olahraga. Dengan olahraga, maka tubuh kita akan melakukan metabolisme secara normal sehingga aliran darah pun mengalir secara normal. Sehingga membuat tubuh kita menjadi sehat dan siklus udara dalam paru-paru pun menjadi normal dan baik. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Ya, kenapa harus makanan yang baik? Karena sesuatu yang baik belum tentu bergizi. Dan sedangkan yang bergizi sudah pasti baik. Ya, kita makan makanan sayur ya, buat kakak-kakak semuanya yang nggak doyan sayur, mulai saat ini harus mau makan sayur. Kenapa? Karena di sayur itu banyak sekali vitamin-vitamin yang
dibutuhkan oleh organ pernapasan kita. Pasti kita ingin sehat terus kan ya pernapasan kita. Oleh karena itu, ayo kita makan makanan yang baik dan bergizi. Yang ketiga adalah banyak minum air putih. Nah, dengan banyak meminum air putih, kotoran yang ada di faring-laring kita itu bisa eh, terbawa air sehingga masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung itu ada asam lambung. Nah, asam lambung ini bisa membunuh banyak mikroorganisme yang berbahaya bagi tubuh kita sehingga faring-laring kita itu menjadi lembab dan bersih. Oleh karena itu, banyak minum air putih. Yang keempat adalah rajin mencuci tangan. Nah, ini penting banget kayak kita harus rajin mencuci tangan sebelum makan, sebelum memegang makanan, ataupun ketika hendak memegang mata, hidung, dan mulut kita. Kenapa? Karena ketika kita memegang suatu benda, ya, misalkan pagar atau kasur atau tangga gitu atau handle pintu, itu kita tidak pernah tahu apakah di situ ada bakterinya, apakah ada virusnya. Nah, untuk berjaga-jaga supaya benda asing itu tidak masuk ke dalam tubuh kita harus rajin mencuci tangan kita menggunakan sabun selama 20 detik. Ayo, kita cuci tangan. Yang kelima adalah menghindari paparan polusi atau memakai masker. Kita harus menghindari polusi udara ya. Polusi udara ini banyak banget bentuknya, ada asap kendaraan, ada asap rokok, ada juga asap dari pembakaran sampah. Nah, ketika ada yang membakar sampah kita harus menjauh. Ketika ada yang merokok kita harus menjauh. Kalau kita menjauh terus kan rada repot ya. Jadi kita harus memakai masker. Nah, tidak hanya dengan menghindari paparan polusi, memakai masker juga bisa melindungi kita dari penyebaran virus dan bakteri yang ada di udara ya. Jadi memakai masker itu penting sekali. Yuk pakai masker supaya pernapasan kita sehat. Yang terakhir adalah tidak mengkonsumsi sembarang makanan atau makanan sembarangan. Nah, kita tidak boleh mengkonsumsi sembarang makanan. Jadi, kita harus mulai aware atau mulai memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita sudah kelas 5, karena kakak semuanya sudah kelas 5, sudah hendak remaja atau akan menjadi balik ya, atau akhir balik, sudah mulai peduli terhadap kesehatan diri sendiri, mulai dari apa yang akan masuk ke dalam mulut kita. Nah, kenapa sih makanan kalau kita makan sembarangan itu bisa merusak organ pernafasan kita? Karena makanan yang sembarangan itu bisa merusak apa namanya, dinding di faring dan laring kita, ya, sehingga bisa terjadi yang namanya radang. Nah, kalau misalkan sudah radang, kita akan kesulitan menelan, kita akan kesulitan ketika minum dan juga berbicara. Ya. Mulai saat ini kita harus menjaga apa yang kita makan. Ya, begitu saja penjelasan mengenai tips apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Dan sekarang kakak bisa mengerjakan halaman 89 dan halaman 108 di buku tematik 5B. Pada halaman 108, kakak harus membaca artikelnya terdahulu di halaman 107 dan kakak baru bisa menjawab di halaman 108. Untuk halaman 89, kakak bisa membaca di artikel di halaman 87 dan 88.
baru kakak bisa menjawab di halaman 89 yang bagian tabelnya saja ya. Baik, sampai di sini videonya. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Jika ada yang kurang mengerti bisa untuk japri saya. Dan tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.